Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anak santri, para asatidz, pengasuh, ayah, bunda yang ikut dan kajian ini, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya. Allah berikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan, dan semoga Allah buka pemahaman kita untuk bisa menikmati kitab yang kita kaji, At-Tibyan fi Adab Hamadul Quran, dan semoga Allah tinggikan derajat mu'alif musannif kitab ini, Abu Zakaria Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dunia dan akhirat. Al-Azini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Motivasi pagi buat semua santri kaum dimanapun berada. Jadilah manusia yang berilmu, ilmu yang berkah bermanfaat. Seperti Imam Nawawi, sudah ratusan tahun meninggal karena ilmunya banyak, berlelah-lelah menuntut ilmu, thalabul ilmi. Beliau menuliskan kitabnya pun juga dulu tidak pakai laptop, nggak pakai komputer. Beliau usianya nggak terlalu panjang, tapi masya Allah umurnya, amalnya sampai sekarang sudah ratusan tahun meninggal, masih dibaca dan dipelajari orang, termasuk kita hari ini. Karena itu niatkan untuk jadi alim, orang yang berilmu dengan ilmu yang berkah. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa, ya, banyakin doa sama Allah Subhanahu wa taala agar diri kita masing-masing Allah berikan ilmu yang banyak, berkah, bermanfaat buat diri pribadi, buat keluarga, buat masyarakat, buat umat manusia seluruhnya. Dan kita semuanya belum pernah ketemu sama Imam Nawawi. Santri-santri udah pernah ketemu belum sama Imam Nawawi? Belum kan? Udah pernah mimpi belum ketemu Imam Nawawi? Abi juga belum. Ustaz Egi udah kali ya mimpi ketemu Imam Nawawi? Belum juga. Tapi lihat dia, kita tidak kenal, belum pernah jumpa, belum pernah bermimpi, tapi ilmunya Allah sampaikan pada kita. Setiap hari Ahad Allah izinkan kita menikmati ilmu beliau. Mudah-mudahan nanti ilmu Abi, ilmu kalian juga yang banyak nanti suatu saat akan dibaca orang dan akan terus diulang-ulang sama orang. Setelah kita mati hingga tahunan, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun setelah kita meninggal, ilmu kita masih terus diamalkan orang. Itu yang disebut ilmu bermanfaat. Jadi ayo jangan banyakin ngeluh saat thalabul ilmi. Karena kalau kita ngerasakan letih thalabul ilmi, para ulama-ulama dahulu juga merasakannya. Dan jangan pernah ngerasa bosan thalabul ilmi. Karena sesungguhnya hanya orang-orang yang mampu bertahan dengan kerasnya thalabul ilmi, nanti Allah berikan keberkahan ilmu yang banyak. Jadi jangan ngeluh, jangan putus asa, jangan patah harapan, terus semangat, kejar thalabul ilmi. Al-Quran itu ada batasnya, cuma 30 juz. Jadi saran Abi, jangan hafalkan Al-Quran lebih dari 30 juz. Siap? Jadi 30 juz itu titi aja sama kalian, langkah demi langkah, ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz. Nanti juga kelar 30 juz. Kalau sudah 30 juz sama
kalian hafalkan Sahih Bukhari, hafalkan Sahih Muslim, hafalkan kitab-kitab sunan, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, kalian nikmati. Dan nanti terus thalabul ilmi dan cari ilmu yang berkah ya. Nah, jadi ilmu yang berkah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Dulu belajar tentang media sosial, media sosialnya tutup, jadi udah nggak guna lagi media sosialnya. Seperti apa Bi? Seperti dulu ada BlackBerry namanya, mungkin kalian belum lahir. BlackBerry-nya udah tutup. Dulu sebelumnya ada pager namanya, orang pengen menguasai pagernya udah tutup. Dan nanti juga suatu saat sama ini, Facebook, IG, apalagi TikTok, ntar ada umurnya. Dan kayaknya Abi masih ada di sini, itu media-media sosial udah mulai berguguran. Nah, jadi Allah pengen ngasih tahu kepada kita semua bahwa ma indakum yanfad, yang ada di sisi kalian itu habis. Wa ma indallahi baq, tapi yang di sisi Allah itu senantiasa abadi, tidak pernah habis. Nah, yang demikian juga ilmu kalau kalian thalabul ilmi niatnya karena Allah, membagikannya karena Allah, nanti dia sepanjang zaman dia akan terus mengalir. Kemarin Abi dikasih surprise sama Umi, dikasih japrian seseorang yang mengatakan bahwa nama beliau adalah Yusuf Betawi. Ane pengen banget dong kontak sama Usbo, katanya. Ane mau berterima kasih. Dan Masya Allah, rupanya beliau kirim voice note ke Umi dan terus disampaikan ke Abi bahwa beliau punya utang dulu 10 juta sama orang tuanya. Dan kepikiran gak bisa untuk ngebayar. Abi sendiri lupa tuh. Abi pernah ngajar di sebuah masjid dan ngasih tahu amalan melunasin utang. Ini amalan lunas utang biasanya banyak yang suka. Ustaz Egi udah senyum-senyum, kayaknya Ustaz Egi udah nggak punya utang, insyaallah. Yang punya utang ada nggak di sini? Kalau santri-santri nggak punya utang, biasanya yang orang tua tuh pada pusing tuh punya utang. Dan Masya Allah, rupanya amalan yang simpel yang Abi sampaikan itu betul diamalkan sama beliau dan utangnya lunas. Dan beliau kemarin akhirnya japri Abi dan Masya Allah berterima kasih. Saya tanya kapan? Itu nonton videonya tahun 2017, Bob. Masya Allah, sampai sekarang belum pernah ketemu sama Abi orangnya. Tapi lihat tuh, itulah cahaya Allah. Kalau ilmu disampaikan sama Allah lewat cara yang mungkin kita nggak pernah tahu. Dan sekarang kita ngerasain dahsyatnya luar biasa. Kita nggak pernah jumpa sama Imam Nawawi, kita nggak pernah mimpi ketemu Imam Nawawi, tapi Masya Allah, ilmunya Allah sampaikan ke kita setiap hari Ahad. Dan bagaimana lagi ilmunya Rasulullah SAW yang setiap hari kita amalkan. Karena itu, ayo thalabul ilmi sungguh-sungguh, ya, thalabul ilmi sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan minta keberkahan sama Allah Subhanahu Wa Taala dari setiap ilmu yang kita cari, ilmu yang kita amalkan, ilmu yang kita ajarkan. Al-Babut Tasi ini dari kitab At-Tibyan, penjelas fi adab hamalatul Quran, dalam adab orang-orang yang mengemban Al-Quran. Fi kitabatil Quran wa ikramil mushaf. Bab ini membahas penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. I'lam anna al-Quran al-aziz kana mu'allafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi fil masahif al-yawm, walakin lam yakun majmu'an fi mushaf, bal kana mahfudhan fi sudur rijal, wa kana tawaif min as-sahaba yahfazunahu kullahu wa tawaif yahfazuna ab'adan minhu. Al-Quran di zaman Rasulullah SAW sama dengan Al-Quran zaman sekarang. Hanya saja
nggak tercetak. Kalau di zaman kita ini tercetak. Dulu Al-Quran di zaman Nabi tersimpan di mana? Di dada orang-orang yang Allah pilih. Ada sebagian orang yang menghafal Al-Quran di dadanya seluruhnya. Ada juga orang-orang yang hanya menghafal sebagian-sebagiannya. Tapi meskipun sebagian-sebagiannya jumlahnya banyak. Jadi kalau ditanya di zaman Rasulullah SAW siapa yang hafal surah Al-Baqarah, ya banyak yang hafal surah Al-Baqarah. Karena dulu tuh sama, mereka itu memandang Rasulullah SAW adalah sesuatu yang amat indah. Kayaknya kalau kita dikasih kesempatan mandang Rasulullah juga gimana rasanya kira-kira? Indah. Jadi kalau nggak berjumpa sehari aja sama Rasulullah kayaknya kangen. Mereka pengen selalu bisa ketemu Rasulullah minimal di masjid 5 kali sehari. 5 kali sehari aja masih mereka kurang. Nah, jadi apalagi tuturnya Rasul. Tuturnya Rasul, qaulnya, apakah itu ucapan, apakah itu perbuatan, apakah itu ketetapan, para sahabat itu ngerekam benar. Jadi seperti Abu Hurairah, Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas banyak meriwayatkan tuturnya Rasul. Jadi ini disebut sunnah. Jadi kalau ucapan Rasulullah aja dihafal, begitu dihafal sama para sahabat, bagaimana kalau Rasulullah SAW menyampaikan bahwa telah turun padaku ayat ini? Para sahabat langsung ngejagain benar. Dan kalian nggak tahu mungkin apakah sudah pernah merasakan jumpa sama orang yang begitu berharga dalam hidup kalian, yang kayaknya kalau melihatnya aja kalian sudah mulai gemetar, merinding. Ucapannya kalian benar-benar amali, dan tindak tanduknya kalian pengen ikutin. Nah, kalau kalian punya orang seperti itu, guru seperti itu, kalian jagain tuh ucapannya. Apalagi ucapan dari mulut Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berbicara dari hawa nafsunya. Yang keluar dari mulutnya adalah wahyun yuha, wahyu yang Allah sampaikan, yuha. Karena itu nggak heran para sahabat yang begitu kagum sama Rasulullah SAW hafal semua ucapan Rasul, tindak tanduknya Rasul, bahkan tidurnya Rasul, naik kendaraannya Rasul, jalannya, semuanya mereka hafal. Apalagi Al-Quran. Lanjut ya. Falamma kana zamanu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an wa qutila katsirun min hamalatil Quran khafa mautahum wa ikhtilafa man ba'dahum fi fastasyara as-sahabah radhiyallahu an fi jam'ihi fi mushaf fa asyaru bizalik fakatabahu fi mushafin wa jala fi baiti Hafsah ummul mukminin radhiyallahu an. Dan ketika zamannya Abu Bakar radhiyallahu an dan banyak terjadi orang-orang berguguran syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat itu kebanyakan para penghafal Al-Qur'an. Lalu kemudian rasa takut nih Abu Bakar, makin banyak para penghafal Quran menjadi syahid, dan khawatir juga nanti akan terjadi perbedaan kalau di generasi-generasi berikutnya. Lalu kemudian Abu Bakar bermusyawarah, nanya kepada para sahabat, bagaimana kalau kita kumpulkan Al-Quran dalam satu kopi. Lalu kemudian para sahabat pun bermusyawarah, lalu kemudian akhirnya mereka setuju, ditulislah mushaf pertama dalam satu kopi. Dulu di zamannya Rasulullah SAW, mushafnya masih di bentuknya berantakan. Ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di pelepah kurma, ada yang ditulis di macam-macam media. Nah ini di zamannya Abu Bakar, menurut ini apa yang dituliskan Imam Nawawi, hingga ditulis dalam satu kopi. Wajalu fi baiti Hafsah ummul mukminin radhiyallahu anha. Lalu kemudian mereka simpan di rumahnya Ummul Mukminin siapa? Hafsah radhiyallahu anha. Dan ini sejarah ini dibenarkan oleh pentahqiq
kitab adab Hamalatul Quran ini dan lihat unzur Sahih Bukhari, lihat itu ada juga dalam Sahih Bukhari keterangan ini. Jadi mushaf pertama disimpan di rumahnya siapa? Hafsah. Falamma kana zaman Utsman radhiyallahu anhu wa intashara al-Islam, khafa Utsman radhiyallahu anhu wa ikhtilaf al-mu'addi ila tarki syai'in min al-Quran aw ziyada fi fanasakha min zalika al-majmu' alladhi Hafsah radhiyallahu anha alladhi ajma'at sahaba alaihi masahif wa basa biha ila al-buldan wa amara billahi ma khalafaha wa kana fi'lu hadha bittifaqi minhu wa min Ali bin Abi Thalib wa sa'iri sahaba wa ghairihim radhiyallahu anhu. Itu tadi di zamannya Abu Bakar. Sekarang begitu sampai di zamannya Utsman radhiyallahu anhu dan Islam semakin meluas wilayahnya. Lalu kemudian Utsman merasa khawatir kalau nanti akan terjadi ikhtilaf, ada perbedaan pendapat tentang Al-Quran, boleh jadi ada tambahan atau boleh jadi ada yang berkurang. Lalu kemudian kopian mushaf yang ada di rumahnya Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, lalu kemudian dikopi lagi, dikandakan, dikirim ke banyak tempat. Lalu kemudian apa yang disimpan oleh para sahabat mushaf-mushaf yang berbeda karena versinya banyak, lalu kemudian dibinasakan. Jadi ini disebut mushaf Utsmani. Kalau kalian buka mushaf kita, apalagi kalau cetakannya Saudi Arabia, nanti akan ada tuh mushaf Rasm Utsmani. Jadi karena berbagai macam versi Al-Quran akhirnya disatukan versinya, ini disebut mushaf Rasm Utsmani. Penyatuan ini itu disepakati oleh para sahabat, juga oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan semua sahabat. Jadi maknanya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan ini ijma. Di zamannya Rasulullah SAW tidak pernah dilakukan ini. Dan di zaman Rasulullah SAW tidak ada penggandaan mushaf. Nanti mushaf akan makin banyak tuh, makin banyak inovasinya. Kalau dulu zamannya Rasul, zamannya Abu Bakar, zamannya Utsman, jangankan tanda wakaf, harokat aja nggak ada. Jangankan harokat, titik aja nggak ada. Jadi nanti akan banyak tuh. Kalau Utsman melakukan penyatuan mushaf, yakinlah bahwa ada banyak yang setuju, ada juga yang nggak setuju. Itu yang nanti akan membuat orang-orang yang nggak setuju, mereka menjadi khawarij, mereka menjadi orang-orang yang nantang. Dan ilmu tentang Al-Quran selalu Allah tambahkan. Nanti di abad ketiga, di zamannya tabi'in, muncul ilmu baru namanya ilmu tajwid. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tidak pernah dipelajari oleh para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat itu ngebacanya seperti bacaannya Rasulullah. Kalau Jibril bacakan pada Rasulullah, Rasulullah bacakan ulang kepada Jibril. Kalau dibenarkan, maka bacaannya Jibril diajarkan sama Rasulullah kepada siapa? Kepada para sahabat, tanpa tulisan, tanpa bacaan. Jadi kalau mau tahu kualitasnya bacaan Al-Qur'annya para sahabat, itu persis yang dibacakan Rasulullah. Dan mereka nggak pakai tulisan, nggak pakai bacaan, juga nggak pakai ikhfa, idgham, iqlab, macam-macam. Kenapa? Karena ilmu tajwid itu munculnya nanti di abad 3 Hijriah. Jadi 200-an tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Tapi apakah bermanfaat? Jawabannya ilmu tajwid itu amat bermanfaat. Jadi itu akan menolong kita nih orang-orang ajam selain Arab yang mungkin lidahnya nggak seperti orang Arab. Jadi kita akan membaca, berupaya sebaik mungkin seperti Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang Arab. Dan Abi yakin waktu ilmu tajwid itu muncul, Allah hadirkan ilmu tajwid, Allah ilhami kepada penemu ilmu tajwid, ada orang yang banyak yang setuju
ada juga banyak yang tidak setuju. Dan mungkin mereka mengatakan ini bid'ah karena di zaman Rasul tidak ada ilmu tajwid. Gitu. Dan ini dilakukan balik ya, pengumpulan mushaf, lalu kemudian dilakukan oleh Utsman, dan yang tidak cocok maka dibakar. Nah itu yang menyebabkan orang-orang muncul yang nggak setuju menjadi Khawarij. Jadi akan keluar dari barisan dan nentang Utsman hingga nanti pada titik ekstrimnya Utsman dibunuh oleh mereka. Nauzubillah. Wa inna ma lam yajma'hu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahid lima kana yatawaqqa' min az-ziyadah wa naskhi ba'dil matlub wa lam yazal zalika tawaqqu'u ila wafati sallallahu alaihi wasallam. Falamma amina Abu Bakar was-sa'ir as-sahabah radhiyallahu anhum zalika tawaqqu waqtadal masalah jam'ahu fa'aluhu radhiyallahu anhum. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu tidak mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, satu kopi? Kenapa alasannya? Kata Imam Nawawi, karena Rasulullah SAW masih berharap ada wahyu lagi yang turun. Jadi penulisan mushaf itu agak repot. Anak-anak sekalian, mungkin kalian boleh belajar juga menghafal Quran ala Rasulullah dan para sahabat. Dengan cara apa? Dengan cara urutan turunnya wahyu. Wahyu pertama yang Allah turunkan pada Rasulullah dan para sahabat Al-Alaq. Yang kedua Al-Qalam. Yang ketiga Al-Muzammil. Yang ketiga Al-4 Mudassir. Kemudian Ad-Duha, Al-Lahab, Al-Fatihah. Selanjutnya. Dan Quran turunnya secara berantakan, tidak secara urut. Dan Rasulullah SAW kalau turun disuruh para sahabat hanya sedikit dalam satu qaul. Katibur Rasul, pencatat wahyu Rasul cuma 7 orang. Ada yang mengatakan 12 orang, ada yang mengatakan 24 orang, ada yang mengatakan 60 orang. Tapi yang biasa diandalkan Rasul cuma 7 orang. Dan 7 orang ini itu kalau dibanding 120 ribuan para sahabat terlalu sedikit. Jadi para sahabat yang lain nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi Al-Quran itu kenapa nggak dikumpulkan di satu mushaf di zaman Rasulullah? Karena Rasulullah SAW masih berharap wahyu turun lagi, dan masih ada yang nanti akan kelak ayat-ayat yang dinasah, dihapus. Nanti kalian bakal sampai dalam ilmu nasikh wal mansukh. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Nah, tapi Abi tidak jelaskan di sini. Jadi, tapi itu yang menyebabkan mushaf tidak ditulis, tidak dikumpulkan dalam satu mushaf di zaman Rasul. Tapi begitu zamannya Abu Bakar, nah wahyu sudah terhenti dan banyak sekali kebutuhan manusia untuk bisa mengakses Al-Quran dalam satu mushaf. Maka dilakukan oleh para sahabat bersama Abu Bakar. Jadi kebayang gak sama kalian semuanya, mushaf tuh sekarang enak banget ada di tangan kita. Dulu di zaman para sahabat, semua para sahabat itu gak punya mushaf. Jadi kalau mereka hafalnya salah-salah gitu, mereka bakal lari-lari tuh nyari, misalnya strategi itu ayat surah Al-Isyarah nomor 5 tuh apa ya, nanya kepada para sahabat yang lain. Itu mereka saling nanya. Jadi nggak megang mushaf, dan kalaupun megang mushaf susah karena mushaf itu nggak bisa dikopi. Dulu belum ada zaman fotokopi, sekarang kita sudah punya scan di HP masing-masing. Jadi Masya Allah, betapa beruntungnya kita umat Muhammad SAW zaman sekarang nih, mushafnya ada di mana-mana. Mushafnya bentuknya yang dipegang dalam bentuk cetakan atau dalam bentuk digital sekarang kita punya. Para sahabat mau nggak gitu. Waktulifa fi adadil masahif allati
ba'asa biha. Dan berapa banyak sih mushaf yang ada di zaman itu? Faqala al-Imam Abu Amr ad-Dani, aksar ulama ala anna Utsman radhiyallahu anhu kataba arba'an nusakh fa ba'asa ila al-Basrah ihdahunna wa ila al-Kufa ukhra wa ila al-Syam ukhra wa ihtabasa indahu ukhra. Dan jumlahnya menurut Imam Abu Amr ad-Dani, para ulama mengatakan bahwa Utsman radhiyallahu anhu nyuruh tim untuk mencetak 4 kopi. Jadi 4 kopi mushaf. 1 kopi dikirim ke Basrah, 1 kopi dikirim ke Kufah, 1 kopi yang lainnya kirim ke Syam, satunya lagi ada di Madinah, ada bersama Utsman. Jadi kebayang gak nih, dikirim ke 4 negara, 1 negara satu. Kalau bukan ulama nggak bisa akses tuh. Jadi kalau bukan pembesar nggak bisa lihat itu. Jadi bagaimana caranya? Caranya lagi-lagi di zaman Utsman, sampai zaman Utsman dan saat itu Islam sudah menyebar, lagi-lagi transfer Al-Quran itu talaki dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga, dari hati ke hati. Jadi kalau kalian pengen belajarin Al-Quran yang nikmat tuh, jangan lihat mushaf seperti para sahabat. Jadi hati ke hati, hati ke hati. Kenapa? Karena itu yang akan membuat kita terlatih, hati kita, otak kita terlatih. Sama seperti dulu, orang-orang dulu kalau dagang nggak pakai kalkulator. Sekarang semua kita punya kalkulator di HP-nya. Jadi kalau ngitung pengen cepet, pakai kalkulator. Otaknya nggak terlatih, maka kurang, kalah jauh pinternya sama orang dulu. Dan kemarin Nabi baru ngedengar Imam At-Tirmizi pernah belajar kepada seorang ulama di Hijaz, di Mekah. Dan saat beliau lagi nuntut ilmu, talabul ilmi, orang Imam Tirmizi ini orang Turmus tuh, daerah Uzbekistan. Ini bukan Arab. Ini lompat sedikit ya, Abi nambahin wawasan buat kalian. Imam Tirmizi ini Turmus tuh daerah kalau sekarang Uzbekistan, jadi bukan orang Arab. Tapi Imam Tirmizi itu Masya Allah, sunannya, Jami Tirmizinya itu semua orang mengakui. Jadi bukan orang Arab tapi ulama kelas dunia. Maknanya motivasi buat Abi, buat kalian semua. Kita ini orang Indonesia bisa juga punya ilmu kayak begitu. Tolabul ilmi dengan sungguh-sungguh, nanti nuntut ilmu dari banyak orang, dari banyak ulama, terus ilmunya kita tuliskan, kita ajarkan hingga bermanfaat buat orang banyak. Apa yang pengen disampaikan Imam Tirmizi ini belajar. Jadi ada ratusan gurunya. Suatu saat dia haji, lalu kemudian dia belajar ke ulama Mekah. Lalu kemudian begitu dia tulis, riwayatkan hadis banyak gitu, dan lalu kemudian dia minta kepada gurunya, besok boleh nggak saya bacakan apa yang saya tulis kepada guru? Boleh. Tapi celakanya waktu beliau mau berangkat lagi, mau membacakan catatannya, dia salah ambil. Buku catatan yang dia ambil itu bukan buku yang kemarin, rupanya buku yang kosong baru. Begitu dia duduk di hadapan gurunya yang orang Mekah, lalu kemudian, kamu benar mau bacakan catatanmu pada saya? Ini kebiasaan ulama dulu. Jadi kalau mereka sudah mengijazahkan, lalu sebelum muridnya ajarkan, nah murid nih bacakan dulu sama gurunya. Ya, saya mau bacakan padamu guru. Buka. Begitu dibuka, merah mukanya Imam Tirmizi. Kenapa? Karena kosong bukunya. Jadi kosong bukunya. Marahlah gurunya. Gurunya bilang, bercanda kamu, buang-buang waktu saya sudah mau ngajar segala macam, saya batalin, hanya cuma pengen ngasih ijazah kepada kamu, rupanya kamu nggak bawa. Ya Allah guru, ini tidak disengaja, tapi jangan khawatir guru, saya hafal apa yang saya catat kemarin. Jadi sekali dengar dihafal. Masa
Kata guru, coba bacakan. Dan Masya Allah, beberapa hadis yang kemarin ditulis sama Imam Tirmizi dari tutur gurunya disebutin, mulai dari matannya, mulai dari sanadnya, matannya, rawinya, nggak salah. Lalu kemudian gurunya ngomong gini, jangan-jangan kamu nih pengen sombong di hadapanku, cuma pengen supaya dapat pujianku bahwa hafalan kamu bagus. Kata Imam Tirmizi, enggak guru, saya itu hafal, kalau orang ngomong, sekali ngomong saya hafal, kata Imam Tirmizi. Maka kemudian saya nggak percaya. Kalau guru nggak percaya, coba guru sebut hadis-hadis yang baru, saya siap mendengarkannya, saya tidak mencatat. Mudah-mudahan nanti Allah kasih ilmu kepada kita semuanya seperti Allah mudahkan Imam Tirmizi. Maka gurunya nyebut 40 hadis. 40 hadis, nah sanadnya anfulan, matanya gitu, lalu periwayatnya didengerin sama Imam Tirmizi dan disebutkan ulang, sekali dengar disebutkan ulang, dan gurunya kemudian redho mengijazahkan ilmunya dan bilang, kamu adalah makhluk Allah yang luar biasa, sebarkan. Jadi maknanya yang Abi tangkap nih adalah, lihat kebiasaan para sahabat dulu, tidak menggunakan mushaf, tidak dicatat, tidak dibaca, hanya untuk melatih otak, melatih hati. Jadi kalau dibiasakan, Abi amat yakin kalau kalian suka menghafal setiap hari, nanti kalian Allah mudahkan, Allah akan jadikan kalian menjadi manusia yang jenius. Nah nanti tingkatnya gitu. Kalau Al-Quran sudah, nanti hadis-hadis nanti disampaikan sama Allah, Allah mudahkan. Nah itu juga yang terjadi tuh. Mushaf cuma 4 dikirim ke 4 negara, masing-masing negara satu. Indonesia belum kesebut tuh ya, jadi mushafnya belum nyampe di Indonesia zamannya Utsman. Wa qala Abu Hatim As-Sijistani, kata Abu Utsman radhiyallahu anhu, sab'a masahif bahasa wahidan ila Makkah wa akhir ila Syam wa akhir ila Yaman wa akhir ila Bahrain wa akhir ila Basrah wa akhir ila Kufah wa habasa bil Madinah wahidan. Dan menurut Abu Hatim As-Sijistani ini Sijistani ini juga termasuk Asia bagian Rusia. Lihat ulama-ulama dulu tuh, Islam kalau menyebar kemana-mana, maka Islam akan menjadikan anak-anak pribumi menjadi ulama. Jadi termasuk juga Indonesia banyak tuh ulama-ulamanya yang kelas dunia. Seperti siapa? Nanti ada Imam Al-Minkabawi, jadi Imam Masjidil Haram dari Minangkabau. Ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Wah itu kelas-kelas dunia tuh. Nanti mudah-mudahan Egy Hamdani Al-Fauzi, nah itu jadi ulama kelas dunia. Dan semuanya nih santri-santri Abi di kaum ini dimanapun berada, mudah-mudahan jadi ulama kelas dunia. Menurut Imam Abu Hatim Sijistani, Utsman radhiyallahu an nulis 7 kopi. Kalau tadi pendapat pertama 4 kopi, 7 kopi itu dikirim. Yang pertama ke Mekah, yang kedua dikirim ke Syam, yang ketiga dikirim ke Yaman, yang keempat dikirim ke Bahrain, yang kelima ke Basrah, kemudian ke Kufah, dan yang satu lagi disimpan oleh Utsman di Madinah. Jadi ada 7 kopi. Hada mukhtasar ma yata'allaq bi awwal jam'il mushaf wa fi hadis katsirah fi sahih. Ini ringkasnya tentang pengumpulan mushaf yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Utsman. Dan tentang ini banyak sekali keterangan dalam hadis-hadis sahih. Dalam kitab Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada, dan sunan-sunan ada. Wa fil mushaf salasul lughat, dham al-mim wa kasruha wa fathuha. Fadham wal kasru masyhuratan. Dan dalam mushaf itu banyak riwayat. Ada yang membacanya mushaf, ada yang bacanya mishaf, ada yang bacanya mashaf. Tapi yang masyhur cuma 2. Yang menyebutnya yang paling masyhur yang 2. Yang pertama mushaf, yang kedua mishaf. Wal fathu dzakara Abu Ja'far an-Hats wa ghairuhu. Dan yang membaca mashaf adalah Abu Ja'far an-Hats wa ghairuhu.
Assalamualaikum Ustaz Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Ya, iya. Yang saya mau tanya, kenapa dihapus? Katanya ada yang dihapus ya, mushafnya. Ya. Itu kenapa, Ustaz? Makasih. Baik. Karena timbul Bunda saat itu mulai banyak orang yang berperang karena ngerasa paling benar mushafnya. Jadi kebayang nggak sama Bunda? Kalau di Indonesia ini banyak yang berantem gara-gara kunut sama nggak kunut. Nah dulu juga begitu zamannya Utsman bin Affan. Karena masing-masing riwayat, nah itu berbeda-beda. Kalau nggak salah ada 7 riwayat yang berbeda-beda. Hingga akhirnya Utsman sebagai penguasa saat itu menetapkan mushaf standar. Nah itu yang disebut mushaf standar Rasam Utsmani. Nah itu yang membuat hingga akhirnya menjadi persatuan, tidak ada peperangan lagi. Demikian, wallahu a'lam Bunda. Ustaz, saya mau nanya. Ya, Ustaz menjawab kalau gitu. Nah, kan setelah Utsman bin Affan wafat tuh, nanti siapa lagi yang melanjutin penyebaran Qurannya? Siap, Regan. Yang melanjutkan penyebaran Al-Quran semua Muslim saat itu. Jadi di zamannya Utsman sudah tersebar tadi itu kemana? Ke 7 negara. Nanti masing-masing negara nyebar lagi sampai nggak tahu di zamannya siapakah yang menyampaikan di Indonesia. Ada tuh Regan di daerah Sumatera Utara, di daerah daerah dataran tinggi, namanya Barus. Ini buat semua santri kauni. Mudah-mudahan suatu saat kalian bakal nyampe ke sana. Abi juga belum nyampe. Di sana di bukit tinggi itu, bukan bukit tinggi di Sumatera Barat, namanya Barus di Sumatera Utara. Di situ ada makam-makam Muslim dan nisannya itu pakai bahasa Arab. Dan makamnya itu kalau nggak salah tahun 600-an Masehi. Jadi rupanya Muslim sudah nyampe itu tahun 600-an Masehi, sudah ada Islam di Indonesia. Jadi para ahli sejarah mengatakan di zamannya Ali bin Abi Thalib Islam udah nyampe ke Indonesia. Jadi terus disebarkan Al-Quran sama mereka yang menikmati Al-Quran. Dan semua orang yang cinta sama Al-Quran merasakan kenikmatannya pasti akan tergerak untuk menyampaikannya. Sama seperti Usbop ajarkan kemana-mana hingga akhirnya ketemu sama uminya Regen. Kemudian uminya Regen ajarin sama Regen. Regen terajarin lagi kepada anaknya Regen. Kemudian anaknya Regen cerita lagi mengajarkan Al-Quran kepada cucunya Regen. Terus begitu. Al-Quran bakal terus disampaikan sama Allah ke hati-hati manusia yang Allah pilih. Gitu ya Regen. Akan ntar suatu saat Regen bakal ngeliat tuh ke daerah Barus. Kalau kita taunya Kapur Barus, tahu nggak Kapur Barus yang wangi itu? Nggak tahu Regen. Jadi itu daerah Barus. Nanti lihat atau googling aja tentang sejarah Islam di daerah Barus. Nanti bakal ngeliat tuh bahwa di zamannya Ali bin Abi Thalib, sezaman dengan itu Islam udah nyampe di Indonesia, terbukti dengan makam-makam yang seumuran dengan Ali bin Abi Thalib. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Regan. Wa jazakallah. Baik, terima kasih Regan telah menanya. Untuk selanjutnya dari Hidayah. Maaf Abi, saya ingin bisa bahasa Arab kayak Abi. Bagaimana tips-tips atau langkah-langkahnya? Terima kasih Abi. Ya. Belajar bahasa Arab nanti jadi keharusan buat kita semuanya yang mencintai Al-Quran. Karena kalau belajar Al-Quran nggak ngerti bahasa Arab, ntar nggak ngerasakan nikmatnya. Dan nanti mahat-mahat juga ini sudah mulai itu belajar bahasa Arab setiap Senin sampai Jumat ba'da Isya pukul 20.
Jadi mahat-mahat yang belum bergabung boleh ikut gabung belajar bahasa Arab. Yang ngajar tuh Abi Soleh dari Cibuntu, Mahat Kauni Cibuntu. Jadi ikutan, harus bisa belajar bahasa Arab, dan itu udah disiapin. Kalau nggak bisa juga banyak tuh, jadi lewat sekarang bisa belajar bahasa Arab lewat HP bisa. Jadi banyak tuh, ada AI ngajarin bahasa Arab bisa. Dan kemudian di YouTube tutorialnya banyak. Jadi zaman sekarang tuh belajar bahasa Arab jauh lebih gampang. Dulu Abi waktu lagi masih pesantren, lagi kuliah, mau beli kitab tuh mikir-mikir. Apalagi kalau kitab misalnya Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi itu kalau nggak salah 16 jilid. Harganya mahal banget. Tapi sekarang Masya Allah, Abi lagi nikmatin di dalam aplikasi Syamilah, semua bisa di-download gratis. Jadi semua serba gratis. Kalau kalian nggak belajar, itu kebangetan. Nah, karena itu Durus Lugha Al-Arabiyah bisa di-download. Al-Arabiyah Baina Yaday bisa di-download. Semuanya buku-buku itu banyak sekali yang amat bermanfaat, kasih gratis sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo para thalabul ilmi, para semangat untuk menuntut ilmu, dan bahasa Arab termasuk salah satu kunci untuk bisa menikmati indahnya Al-Quran dan hadis. Demikian, Allah a'lam. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, gimana kalau misalkan kita itu membaca Al-Quran bersama-sama gitu ya, Abi? Kemudian kita pribadi gitu ada yang salah, itu boleh nggak kalau kita langsung melanjutkan? Kan kalau misalkan mengulang kita ketinggalan. Ya. Demikian Abi. Ya. Jawabannya boleh. Jadi itu sebenarnya kalau membaca bareng-bareng itu akan menguatkan hafalan kita. Jadi kalau kita lagi baca nggak usah murajaah bareng-bareng, dan menurut kita benar, rupanya salah para sahabat kita bacaannya, ya kita tersadarkan. Hal yang sama juga begitu. Itu yang disebut murajaah pasif. Abi sering melakukannya kalau lagi berkendara. Nyalain murotal, pilih surat pilihan, lalu kemudian murojaah bareng siapa? Bareng Imam Masyari Rosi, asik. Ntar kadang-kadang bareng sama Imam Abdurrahman Sudes. Jadi murojaah udah kelas dunia. Mereka bacakan, Abi juga bersuara, dan kita lagi baca, rupanya salah. Jadi bacaan dia yang benar. Jadi itu yang akan membuat kita tahu tuh di mana letak kesalahan hafalan kita. Demikian, wallah alam. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya, kan wanita itu seluruhnya aurat, apakah bisa menjadi ulama, Abi? Syukran. Wanita itu suaranya aurat. Nih bagi yang nggak kedengeran suaranya, bisa nggak jadi ulama? Jawabannya bisa. Jadi banyak sekali hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Terus yang menyampaikan itu kepada kita siapa? Lihat aja tuh matan sanad hadisnya. Jadi an fulan an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Laki-laki, ujungnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rupanya mereka ngedengarnya dari siapa? Dari Aisyah, dari perempuan. Jadi jawabannya boleh. Tapi bagaimana cara menyampaikan ilmunya? Cara menyampaikan ilmunya pasti seperti dalam surah Al-Ahzab, miwarai hijab, dari balik hijab. Jadi tidak langsung, tapi dari balik hijab disampaikan. Wabil khusus hadis-hadis tentang rumah tangga Rasul. Jadi bagaimana Rasul tidur, bagaimana Rasulullah mandi, bagaimana Rasulullah bangun malam. Nah itu banyak tuh disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan hingga akhirnya beliau dijuluki faqihah. Jadi seorang ulama faqih dari kalangan perempuan. Nah, di Indonesia ada nggak? Ada. Jadi banyak ustazah yang jadi ulama di Indonesia ini. Dan Abi menyarankan kepada kalian yang santriwati,
Ada ustazah perempuan yang sampai sekarang Abi nggak tahu bagaimana tampangnya, bentuk orangnya, tapi ilmunya bermanfaat, nyebar kemana-mana. Namanya Ustazah Halimah Alaidrus. Sering lewat tuh di Instagram Abi, sering lewat di TikTok Abi, tapi nggak ada orangnya, nggak ada fotonya, tapi suaranya nyampe ke banyak orang. Dan nih kalangan perempuan, kaum hawa tuh banyak yang suka sama ustazah itu. Jadi mau jadi ulama perempuan boleh pakai TikTok, pakai IG, pakai Facebook, media sosial yang lain, tapi nggak usah pakai narsis, nggak usah diri kita muncul, apalagi bersolek segala macam, tabarruj, na'udzubillah. Jadi ilmunya aja yang nyampe. Demikian, wallah alam. Baik, jazakumullah khairan. Sebab untuk selanjutnya dari Ummu Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, kenapa tulisan Mushaf Madinah dan Kemenak berbeda tulisan tetapi sama-sama Rasm Utsmani? Satu lagi, kenapa urutan Mushaf tidak dimulai dari surat Al-Alaq dan seterusnya? Ya. Kenapa tulisannya berbeda? Itu karena awalnya aja belajarnya kita orang Indonesia kebanyakan dulu mushafnya dalam mushaf apa namanya? Urdu. Jadi yang sering muncul di kalangan orang-orang India, orang-orang Pakistan, Bangladesh, mushafnya barangkali nggak tahu nih angkatannya Ustadz Egi ke bawah santri-santri. Mushaf yang dulu mungkin angkatannya Bunda Stella, Bunda Nurul Jannah bakal ngeliat nih mushaf yang pakai garis banyak. Jadi banyak garisnya di bawah, di atas dan bawahnya. Dan kemudian mushaf Rasm Madinah ini baru muncul kira-kira tahun 80-an yang penulisnya ada di Toha, siapa namanya saya Abi lupa, yang beliau menemukan setiap pojok halaman kanan maupun kiri itu ditutup dengan ayat. Nah, karena ditutup dengan ayat, nah itu akhirnya menjadi standar apa? Standar dunia yang baru. Lalu mengapa cara penulisannya berbeda? Ya, cara penulisannya kalau tadi Abi sampaikan bahwa kita nih dari dulu terbiasa dengan mushaf yang begitu. Biasanya dulu namanya cetakan yang terkenal CV Toha Putra Semarang. Sampai sekarang mereka masih mencetak mushaf yang itu tuh, yang ada barisnya. Nah, juga disebut barangkali kita belajar dari kecil Thariqat Baghdadi. Jadi belajar Al-Qur'annya pakai Baghdadi, bukan pakai Saudi Hijazi. Jadi alif fathah a, alif doma u, alif kasroh i, a i u, ba fathah ba kasroh bi, ba doma bu, ba bi bu, gitu. Nah, dulu barangkali ini kita sebut hijaiyah atau Thariqat al-Baghdadi. Nah, lalu berkembang tuh. Jadi dari masing-masing tempat tadi Abi sudah sebut, ada yang Urdu, ada yang Baghdad, ada yang Hijaz, Mekah, Madinah. Masing-masing punya cirinya sendiri. Nanti nyampe Maroko, mushafnya lain lagi cara belajarnya. Nah, itu yang kenapa kalau penulisan meskipun sudah disatukan, Kemenak Indonesia sama Saudi kok berbeda? Karena Kemenak, karena mayoritas umat Islam Indonesia, apalagi Nahdlatul Ulama yang begitu banyak. Nah, itu hingga akhirnya mereka belajarnya dulu kan begitu, dari A, I, U, Ba, Bi, Bu, segala macam Thariqat yang Baghdadi atau Urdu, maka itu yang dipakai sama Kemenak. Itu barangkali pemikiran Nabi ya, ini husnuzonnya. Dan enggak juga susah untuk mengadjust ke Madinah. Biasanya cuma agak awal-awal susah. Tapi kalau udah satu juz baca pakai Rasm Madinah, nanti lama-lama juz berikutnya lancar. Apalagi kalau sudah sekali hatam dengan Rasm Madinah, maka insya Allah mudah tuh untuk membacanya. Demikian, itu barangkali tidak
tidak memuaskan, tapi itu yang bisa Abi jawab. Yang kedua, kalau tadi susunan Al-Quran dari Al-Alaq, Al-Qalam, kemudian Muzammil, Mudassir, Ad-Duha, Al-Lahab, Al-Fatihah, sampai selanjutnya ayat terakhir itu Al-Maidah ayat 3. Kenapa Al-Quran tidak dituliskan seperti itu? Jadi tartibnya kenapa dari Al-Fatihah, Al-Baqarah? Ini pun tartib Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa segala macam itu tauqifi. Tauqifi itu apa? Tauqifi itu sudah plek begitu dan tidak boleh dipertanyakan. Jadi itu yang Allah pengenkan. Jadi Allah pengennya kayak begitu, maka Rasul pun juga ikutin aturannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ya Allah, berikan kepada kami dan kepada santri-santri kami ilmu yang berkah, ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, keluarga kami, untuk seluruh manusia di seluruh dunia ya Allah. Berikan kepada kami pemahaman para nabi, ilham para malaikat al-muqarrabin, dan jadikan kami ya Allah menjadi para penegak kalimat-Mu, penyebar dakwah-Mu ya Allah, dan penerus risalah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikan di antara kami menjadi orang-orang yang Kau pilih menjadi ulama yang Kau tinggikan derajatnya, ulama yang ikhlas, ulama yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, dan jadikan kami menjadi orang-orang yang cinta terhadap firman-Mu, ayat-ayat-Mu, kitab suci-Mu, dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kabulkan ya Allah semua hajat kami, mudahkan semua permasalahan kami, dan mudahkan santri-santri kami ya Allah dalam menempuh ujian, dan jadikan mereka ya Allah menjadi orang-orang yang sukses dalam ujian dunia dan akhirat, dan jadikan kami semua ya Allah menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kumpulkan kami ya Allah di surga tertinggi bersamanya, dan izinkan kami untuk senantiasa menatap wajah-Mu kelak di jannah-Mu yang terindah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan Abi juga minta doa kalian semuanya. Jadi doain ya, ini kampus Cianjur, kampus Al-Quran University di sini, semoga Allah mudahkan niatnya untuk diwujudkan secepat mungkin. Nanti boleh juga tuh Ustaz Eki, kawan-kawan Yapas, nanti satu persatu mahat pada datang ke sini, ajak. Kalau nggak salah Mahat Azin Cikarang udah datang, Mahat mana lagi pada datang, gantian rombongan. Sambil kesini nginep, ntar jalan-jalan tuh di daerah Cianjur, ada waduk, ada curug, ada macam-macam tuh ya. Jadi kunjungin bareng-bareng. Yang Abi pengen doa bareng-bareng. Kalau santri-santri online yang senior-senior udah duluan. Jadi tanggal 5 Oktober kemarin udah pada datang ke sini. Nah ini santri-santri hebat di semua mahat gantian pada datang, jadwalin khusus ya. Abi tunggu. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasi.